Oke, kita record dulu. Nah, ya, jadi ketika kita bicara teori ekonomi politik tadi, ada yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan gitu. Sehingga akhirnya muncul konflik karena konflik tadi. Padahal sebetulnya konsep ekonomi itu kan kita berharap konsep ekonomi itu adalah dua yang dicapai. Ada efisiensi, ada pemerataan. Harapannya seperti itu. Nah, bagaimana efisiensi dan pemerataan itu bisa tercapai, maka di dalamnya harus ada proses pemilihan alternatif. Jadi pilihan-pilihan yang kita lakukan, choice-choice yang kita lakukan itu ada beberapa alternatif. Jadi makanya kalau dalam konsep ekonomi yang di ekonomi mikro, di ekonomi makro itu ada yang disebut dengan opportunity cost, kesempatan yang hilang karena kita memilih kesempatan yang lain. Nah, opportunity cost itu adalah salah satu dampak dari pemilihan alternatif yang kita pilih karena sumber dayanya terbatas gitu ya. Lalu apa yang jadi pertimbangan dalam konteks politik? Dalam konteks ekonomi politik yang menjadi pertimbangan itu adalah nilai kepentingan, interest, dan kekuasaan atau power-nya. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang kepentingan, kita bicara kekuasaan, maka akan ada serangkaian proses interaksi antar para aktor di dalam sebuah aktivitas ekonomi. Ya. Nah, ketika dia memilih, ketika dia punya kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan mana yang mau didahulukan, ketika punya kekuasaan, maka muncullah tadi ya ada serangkaian aktivitas para aktor, maka muncullah apa yang disebut dengan teori pilihan rasional dan teori rent seeking teori atau teori pemburu rente. Seeking itu pemburu, kalau bahasa Indonesianya itu pemburu rente. Jadi hari ini sebetulnya kalau sebelumnya kita mempelajari kalau mau mencapai efisien, mau mencapai pemerataan itu yang menjadi pertimbangan di dalam ekonomi mikro itu adalah harga, jumlah output, harga input ya. Kemudian di dalam ekonomi makro itu ketika kita bicara pemerataan itu adalah pendapatan per kapita antar satu kelas penduduk dengan kelas yang lain, maka dalam proses untuk mencapai efisiensi dan pemerataan tadi ada proses pemilihan. Kenapa ada proses pemilihan? Karena sumber daya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu cuma sedikit. Jadi sumber dayanya langka. Nah, dalam konteks ekonomi politik atau ekonomi kelembagaan, ada dua hal nanti yang menentukan pemilihan alternatif itu. Yang pertama adalah nilai kepentingan, yang kedua adalah kekuasaan. Nah, sebetulnya kalau di ekonomi klasik yang mempengaruhi pertimbangan untuk pemilihan alternatif itu adalah mana yang keuntungannya paling tinggi atau yang mana yang biayanya paling rendah. Tapi mereka tidak mempertimbangkan bahwa dalam proses menentukan maksimum profit atau dalam proses menentukan minimum cost itu ternyata di dalamnya ada nilai kepentingan dan ada kekuasaan yang tidak dipertimbangkan oleh para ekonom klasik ya. Jadi itulah dasar kenapa ketika mereka memilih alternatif kemudian di dalamnya ada nilai kepentingan dan di dalamnya ada kekuasaan, kita biasanya maka akan muncul dua teori, yaitu teori pilihan rasional dan rent seeking teori. Ya. Nah, bagaimana kelahiran secara detail bagaimana kelahiran teori pilihan rasional atau rational choice? Jadi sebetulnya teori pilihan rasional ini awalnya digunakan untuk merumuskan kebijakan publik. Jadi kalau ekonomi kelembagaan itu nanti dalam perkembangan khususnya, dalam perkembangan lebih detailnya itu akan jadi ekonomi publik. Nah, pendekatannya adalah pendekatan dalam ekonomi politik baru atau teori kelembagaan baru, New Institutional Economics. Nah, kelahiran teori pilihan rasional itu melihat aktor-aktor individu atau para pelaku ekonomi itu sebagai pusat kajian yang menjamin terjadinya proses pertukaran. Proses pertukaran itu maksudnya kita mau pakai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita, kira-kira gitu. Ya, proses pertukaran. Jadi minggu lalu saya sudah bahas menjamin terjadinya pertukaran. Jadi pertukaran itu adalah proses terjadinya penggunaan sumber daya untuk bisa memenuhi need atau kebutuhan si
pemilik si aktor. Oke. Proses pertukaran tersebut dipandang sebagai proses distribusi nisbah ekonomi. Jadi sumber daya itu kan punya nilai ekonomi, jadi nanti ketika dia dipakai maka dia akan didistribusikan kepada aktor-aktor yang menggunakan. Dalam setiap aktivitasnya, seseorang maupun sekelompok orang yang terhimpun dalam sebuah wadah akan melandaskan setiap tindakannya dengan pilihan-pilihan yang rasional. Ya, rational choice atau rational thinking. Nah, apa sih contoh? Mungkin belum kebayang, apa sih kasus teori pilihan rasional? Kalau untuk kelompok misalnya, menaikkan harga BBM diklaim sebagai pilihan yang rasional di saat harga minyak dunia melambung. Pembatasan subsidi terhadap BBM merupakan sebuah pilihan rasional yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan anggaran. Nah, ini semua pilihan rasional. Jadi ketika harga minyak dunia naik, kemudian harga BBM naik, itu dianggap sebagai rational thinking atau rational choice. Kemudian ketika pemerintah ya membatasi subsidi terhadap BBM, itu dianggap juga kalau subsidinya tinggi kan banyak anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk subsidi gitu. Padahal mungkin bisa dipakai untuk yang lain. Nah, buat pemerintah pembatasan subsidi BBM itu dianggap sebagai rational choice. Nah, itu kalau dia kelompok. Tapi rational choice itu juga bisa menjadi sebuah keputusan individu. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya akan menjadi sebuah pilihan yang rasional jika dia mementingkan kepentingannya mengingat biaya politik yang sangat mahal dan juga untuk membalas jasa-jasa pihak yang sudah membuatnya berkuasa, atau pasangan suami istri yang baru saja menikah ketika mereka mendapati harga BBM yang naik, maka adalah sebuah pilihan yang rasional jika kemudian mereka lebih memilih untuk membeli rumah yang tidak terlalu mahal dan dekat dengan tempat kerja. Jadi itu contoh sederhana rational choice yang selama ini kalau misalnya nih kalau ada mahasiswa Bu bilang sama orang tuanya saya mau kos di Indralaya aja karena dekat. Selama ini keputusan kita untuk memilih ngekos di dekat Indralaya itu kadang-kadang kita anggap bukan sebagai keputusan ekonomi. Padahal itu adalah bagian dari keputusan ekonomi, terutama ekonomi kelembagaan. Keputusan individu kan gitu ya. Ketika hari ini nak makan hari ini saya dapat honor nih misalnya dari kegiatan mahasiswa dan jadi panitia mau beli nasi rendang. Itu rational choice. Tapi kemudian di akhir bulan karena tabungannya sudah tinggal sedikit, sudahlah makan mie aja. Itu juga rational choice dan sebetulnya adalah sebuah bagian dari keputusan ekonomi. Walaupun selama ini kita tidak menyadarinya sebagai sebuah keputusan ekonomi. Ya, jadi kadang-kadang jadi artinya apa? Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa perilaku-perilaku atau pilihan-pilihan atau tindakan-tindakan yang kita buat itu sebetulnya adalah bagian dari perilaku ekonomi. Bisa ikutin sampai sini? Ya? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, lalu apa yang bisa disimpulkan dari contoh-contoh tadi? Jadi apa sih pilihan rasional? Pilihan rasional itu adalah sebuah pilihan pastilah merupakan akibat dari serangkaian proses dalam mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya sudah memperhitungkan segala macam hal yang berpotensi menjadi hambatan. Nah, artinya di level petani sekalipun, gitu ya, ketika petani memutuskan untuk menanam padi, pasti petani sudah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya rasional, kira-kira dapat untung atau tidak. Kira itu hal yang paling sederhana yang merupakan bagian dari rational thinking tadi. Maka jika BPM tidak dinaikkan, maka subsidi akan bengkak sehingga akan mengorbankan alokasi APBN untuk keperluan pembangunan yang lain. Nah, kira-kira gitu kalau dari dalam konteks APBN subsidi BBM. Kalau jika seorang politikus tidak memperjuangkan kepentingan pribadinya, maka hidupnya akan terancam oleh lilitan hutang dan ancaman-ancaman daripada koleganya. Misalnya ya, jika seorang pengantin tadi tidak memilih untuk beli rumah yang dekat dengan tempat kerja, mungkin biaya hidupnya akan naik dan kemungkinan nanti savingnya makin kecil. Gitu. Nah, itu adalah bagian dari teori pilihan rasional. Jadi di level petani pun petani itu rasional gitu. Jadi mereka nggak mau nanam kalau ternyata tidak mendapat untung dari aktivitas ekonomi tersebut. Oke. Apa kaitan antara teori rasional pilihan rasional dengan kebijakan publik?
Yang pertama, dia mempelajari teori ini sangatlah penting, mengingat dalam merumuskan sebuah kebijakan publik diperlukan beberapa pertimbangan mengenai keputusan apa yang akan diambil oleh para aktor agar kebijakan tersebut agar kebijakannya tepat sasaran dan juga tujuan. Ya, jadi teori pilihan rasional untuk menyusun kebijakan publik. Ada definisi dulu menurut Bu Hanan tahun 1972. Teori pilihan rasional adalah teori ekonomi neoklasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi mikro dan politik dengan melihat bahwa pada tindakan warga, politisi, pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen. Kemudian tahu ini ya, bukunya Adam Smith, Wealth of Nation itu menjelaskan bahwa orang bertindak untuk mengejar kepentingan pribadi mereka melalui mekanisme invisible hand, di mana nanti akan menghasilkan keuntungan kolektif yang memberi manfaat pada seluruh masyarakat. Ilustrasinya, misalnya ada seorang pemilik toko roti yang memiliki motivasi untuk memperkaya diri mereka dengan keuntungan yang besar. Namun demikian, keuntungan yang besar tersebut akan dipengaruhi oleh produk roti yang harganya murah tetapi dengan kualitas sedang tinggi daripada pengusaha toko roti lainnya. Roti dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang murah akan membuat orang tertarik dan merasa lebih diuntungkan karena harganya yang lebih murah atau terjangkau. Ada asumsi yang menjadi patokan ketika kita bicara teori pilihan rasional. Yang pertama, individu itu pasti, ini ekonomi mikro ya, individu itu pasti ingin memaksimalkan kepuasan dia, maksimal utility, kan belajar di ekonomi mikro. Hal ini berarti preferensi individu akan mengarah pada pilihan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Hanya individu yang membuat keputusan, bukan kolektif. Hal ini dikenal dengan metodologis individualisme dan menganggap bahwa keputusan kolektif adalah agregasi dari pilihan individu. Kemudian memilih itu sebagai tindakan yang rasional, di mana pilihan tersebut sangat menekankan pada efisiensi dan capaian tujuan. Asumsi pokoknya tadi sama, bahwa fenomena sosial, ekonomi, dan masyarakat lainnya hanya dapat dijelaskan melalui pemahaman atas tindakan individu atau hubungan kausal penjelasan dan keberadaannya hanya dapat dicari pada tingkat mikro. Tindakan serta institusi pada dasarnya adalah tindakan sosial. Oleh sebab itu, teori pilihan rasional yang menolak anggapan bahwa atonisme sosial strukturik yang memandang masyarakat sekedar merupakan gabungan individu dan institusi yang berisikan penjumlahan orang, aturan, dan peran-peran sosial. Jadi masyarakat tuh tidak sekedar kumpulan masyarakat terus tidak punya efek apa-apa. Masyarakat itu maksudnya atonisme sosial, maksudnya masyarakat itu di dalamnya ada perilaku yang ternyata berbeda gitu. Nah, sehingga struktur umum dari teori pilihan rasional itu pertama ada sekumpulan aktor, ada alternatif pilihan. Kalau kita sudah memilih maka ada hasil, ya, ada hasil dan pemilihan kemungkinan hasil dari aktor serta ada harapan aktor terhadap akibat dari parameter-parameter yang dia pilih. Ya. Teori pilihan rasional menurut Goleman adalah orang-orang yang bertindak secara purposif. Purposif itu artinya sengaja menuju tujuan dengan tujuan yang dibentuk oleh nilai-nilai atau preferensi. Dalam memilih tindakan tersebut, aktor akan lebih memaksimalkan utilitas atau pemenuhan kebutuhan atau keinginan mereka. Jadi konsepnya tetap utilitas ya kalau individu. Jadi pada intinya pilihan rasional adalah kondisi ketika seseorang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka dari berbagai alternatif dengan dasar maksimum keuntungan atau minimum biaya. Yang ketiga adalah teori rent seeking atau pemburu rente. Rente itu adalah keuntungan yang didapat atas kebaikan hati penguasa dengan jumlah yang dibayar untuk pemerintah dan dimasukkan ke kantong pribadi. Pemburu rente adalah sebutan bagi pemilik modal atau kaum kapitalis yang meraup keuntungan bisnis dengan memanfaatkan kedekatan dengan penguasa.
Pemburuan rente merupakan pengusaha yang memanfaatkan penguasa untuk mendapatkan keuntungan lebih dari selisih yang diperoleh antara jumlah yang dibayar dengan kebaikan hati penguasa. Jadi ransacking ini pertama kali diperkenalkan tahun 1967 oleh Gordon Tulloch. Ransacking menjadi bermakna suatu proses di mana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi atau situasi ekonomi. Rent seeking pada dasarnya merupakan praktek yang tujuannya mendapatkan monopoli khususnya sumber daya dengan cara merayu atau melobi penguasa guna mencari perlindungan atau mendapat hak atas sumber daya. Nah ini di origin rent seeking-nya ya, dari konsep bagaimana Tulloch mencoba menjelaskan bagaimana rent seeking itu diperoleh. Jadi misalnya ini adalah marginal cost ya. Ini adalah monopoli, ini adalah pasar persaingan sempurna. Jadi marginal cost itu kan sebetulnya sama dengan biaya rata-rata. Jadi harga barang, kalau biaya rata-rata itu kan harga barang per unit. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat di sini, sebetulnya kalau di pasar persaingan sempurna, mereka sudah bisa jual barang, dapatkan ini syarat. Syaratnya itu kan M, kalau di mikro itu marginal cost, ya, MC sama dengan price, itu sebetulnya sudah dapat keuntungan maksimum. Jadi di sini tuh, ini kan demand nih, ini price nih, demand. Jadi ini adalah harga, ini ada yang ininya adalah price, tapi sama dengan marginal cost. Jadi sebetulnya di sini dari pasar persaingan sempurna sudah dapat keuntungan maksimum. Tapi terkadang seorang rent seeking itu nggak mau harganya di sini, mereka akan jual harganya di sini. Jadi mereka akan dapat rentenya itu sebesar ini, sebesar P, sebesar PM dikurang P, itulah rente. Makanya disampaikan bahwa segitiga ini adalah welfare loss, kesejahteraan yang hilang. Kenapa? Karena ini didapat akan diambil oleh si rent seeking-nya. Menurut Olson, praktek rent seeking merupakan tindakan setiap kelompok yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Praktek rent seeking memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi, dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan mereka. Ya, ini menurut J. Rahbini. Kemudian bagaimana memberantasnya? Memberantas perilaku rent seeking tentu sangat sulit, sebab bagi para pelaku rent seeking aktivitas ini sangat menguntungkan dan umum dilakukan. Misal, karena pada dasarnya praktek rent seeking ini merupakan penyumbur korupsi, dan korupsi di tubuh pemerintahan akan mencederai hak rakyat. Pemberantasan rent seeking yang efektif adalah dengan menciptakan kondisi yang menyebabkan resiko yang didapat dari perilaku rent seeking itu jauh lebih tinggi daripada manfaat gitu. Namun solusi di atas masih menimbulkan pro dan kontra. Lalu bagaimana cara yang paling mudah ya? Cara yang paling mudah adalah perbaikan moral individu. Ya, perbaikan moral individu. Contoh kasus. Ya, jadi ini adalah kasus yang tadi ada dua ya teori yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah teori pilihan rasional, rational choice, dan yang kedua adalah teori rent seeking. Teori pilihan rasional ini judul jurnalnya adalah Rasional Ekonomi, Rasionalitas Sosial Ekonomi dalam Penyelesaian Pengangguran Terselubung Petani Tanda Hujan. Yang menulis saya tahun 2020, saya lupa tahun berapa ini ya. Tapi dimuat di jurnal masyarakat, itu jurnal sosiologi di Universitas Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis apa sih dampak petani itu melakukan rasionalitas sosial dan ekonomi terhadap pengangguran yang terjadi di sektor pertanian. Hipotesanya, rasionalitas sosial ekonomi itu dapat menyelesaikan persoalan pengangguran terselubung di tingkat rumah tangga. Jadi kan kalau di petani itu, dasar kenapa riset ini dibangun, di tingkat petani itu bilang, kalau misalnya ditanya, "Begawe enggak, Pak?" Gitu. "Kerja enggak, Pak?" "Kerja." Gitu ya. Tapi petani itu kan kalau menurut BPS kerja itu sehari itu antara 7 sampai 8 jam baru bisa dibilang bekerja. Tapi petani itu kan kerjanya paling lama 5 jam. Artinya ada 2 jam dia menganggur selama 1 hari. Itu kalau dijumlahin 1 bulan, dijumlahin 1 tahun tuh
masuk dalam kategori pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu dia kerja, tapi dia kerja di bawah jam kerja yang seharusnya. Nah itu. Nah kita mau lihat apa dampak rasionalitas sosial ekonomi terhadap penyelesaian pengangguran terselubung. Nah ini adalah contoh bagaimana pengangguran terselubung itu muncul di sektor pertanian. Jadi misalnya potensi alokasi waktu tenaga kerja ya, itu potensinya petani itu waktu kerjanya sebetulnya 627 orang. Mohon maaf 627 hari kerja setahun dengan jumlah angkatan kerja 2,48 orang. Tapi ternyata dia kerjanya cuma 55 hari. Terjadi pengangguran sebesar 571. Ya, jadi kalau petani itu hanya kerja di padi saja tuh nganggurnya sebetulnya banyak banget. Kalau dibilang bekerja, bekerja nggak bekerja, tapi tidak sesuai dengan jam kerja yang dilakukan yang ditetapkan oleh BPS antara 7 sampai 8 jam sehari. Lalu setelah kerja di padi yang setahun itu ternyata hanya 55 hari, petani itu ngapain sih? Nah, kira-kira petani itu ngapain sih? Kira-kira gitu. Nah, riset ini mencoba menganalisis. Jadi ini risetnya sebetulnya sudah banyak metodenya sudah banyak dipakai, tapi ini dilihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Oh, petani itu ternyata selain nanam padi, dia juga nanam kedelai. Dia juga nanam kacang panjang. Kemudian dia juga kerja di non usaha tani, jadi buruh, punya warung, kemudian ada yang kerja jadi PNS atau jadi bekerja di kalau di desa tuh di kecamatan atau di kades gitu ya. Sehingga ketika ditotalkan kalau awalnya dia hanya 55 jam sehari, ketika ditotalkan padi, kedelai, kacang, kemudian di luar usaha tani ternyata jam kerjanya 336 hari. Awalnya pendapatannya cuma 14 juta. Tapi terus dia ngerasa, itu banyak banget ya aku tuh waktu nganggurnya, terus dia nambah dengan yang ini, naik dari 14 juta jadi 40 juta. Dampaknya apa? Jadi kalau dia hanya padi, dia jam kerjanya hanya 55 jam, tapi setelah dia memunculkan rational thinking bahwa oh ternyata nggak cukup 14 juta, lalu dia melakukan aktivitas ekonomi yang lain, dan hari kerjanya naik jadi 336, maka terjadi perubahan waktu kerja tuh naik 280 atau naik sampai 500%. Pengangguran terselubung yang tadi 571 di awal menjadi turunnya itu menjadi 290 atau turun 49%. Apa dampaknya terhadap pendapatan? Pendapatannya naik sebesar 187%. Bisa ikutin nggak sampai sini? Jadi keputusan rasional petani untuk menambah waktu kerja di sektor yang lain itu ternyata berdampak positif terhadap pendapatannya. Pendapatannya naik sebanyak sampai 187%. Ini rational thinking. Jurnal yang kedua tentang pemburu rente, judul jurnalnya adalah analisis ekonomi terhadap struktur, perilaku, dan kinerja pasar pupuk di Jawa Timur, kasus di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Ngawi, ditulis oleh Burhan tahun 2021, di Journal of Indonesian Applied Economy, ya, volume 5 nomor 1 halaman 68 sampai 92. Tujuannya adalah untuk menganalisis struktur pasar pupuk subsidi di Jawa Timur, menganalisis besarnya kebutuhan pupuk bersubsidi dan yang dialokasikan oleh petani dan yang dialokasikan untuk petani, serta mengetahui terjadinya penyimpangan distribusi pupuk oleh distributor, penyalur, dan pengecer. Nah, di sini yang hitam ini sebetulnya yang dia mencoba mengecek terjadinya ransaking di dalam kasus tersebut. Nah, ini hasilnya perilaku ransaking terhadap distribusi pupuk dan Kabupaten Lumajang dan Ngawi. Perilakunya apa? Pengurusan administrasi, itu ada ransakingnya. Merubah membatasi permintaan pupuk, mengadakan lobby, lalu ada fasilitas gudang dan transportasi, itu semua menimbulkan ransaking. Dari uraian terang perilaku di Jawa Timur secara keseluruhan, menggambarkan bahwa pendistribusian pupuk oleh lembaga ke lembaga pengecer dan dari pengecer ke kelompok terjadi perilaku yang sedikit menyimpang baik dari segi jumlah maupun harga pupuk. Dasar terjadinya penyimpangan ini sejalan dengan teori ransaking yang dikemukakan oleh Prof. Yustika yang didukung oleh struktur pasar yang monopoli. Jadi perilaku ransaking itu
menurut hasil riset ini terjadi karena perilaku pasar pupuk yang cenderung monopoli. Ya, demikian materi kuliah saya hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi perkuliahan. Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, silakan. Baik, Bu. Saya Michael, Bu. Tapi Ya, sebelumnya, maaf kalau saya off cam, Bu, karena ya. jaringan saya lagi nggak bagus, Bu. Oke, silakan. Ibu kan tadi menyampaikan bahwa salah satu faktor pendukung terjadinya rent seeking atau pemburu rente ini kan, Bu, struktur pasar yang monopoli gitu, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, sebenarnya apakah ada struktur pasar yang monopoli tetapi di dalamnya itu nggak ada pemburu rente gitu, Bu? Apa memang di setiap ada struktur monopoli pasti sudah ada pemburu rentenya? Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Michael. Saya masuk ke materi tadi. Sebetulnya struktur pasar monopoli ini sudah dibahas di mata kuliah ekonomi mikro ya. Jadi kalau perusahaan itu bersifat monopoli, dia pasti ada rente yang dia dapat. Kenapa? Karena harga monopoli itu lebih tinggi daripada harga persaingan sempurna. Selisih antara harga persaingan sempurna dengan harga monopoli itulah yang disebut dengan rente. Saya ikutin. Jadi ini adalah dasarnya, ini adalah rumus ya. Jadi kan MC sama dengan price. Itu syarat, nanti bisa dibuka ya bukunya, MC sama dengan price. Itu adalah syarat untuk mendapatkan keuntungan maksimum di pasar persaingan sempurna. Artinya kalau ini adalah marginal cost, nah ini kan kurva price ya, garis harga. Nah, ini adalah kurva marginal cost. Kalau kita tarik marginal cost ke sini, ke ujung, oh ini price-nya tuh segini ternyata sebesar PI. Artinya price sama dengan marginal cost itu di sini. Artinya di sini, di tingkat harga ini, di tingkat barang yang diperjualkan seperti ini, jadi misalnya di sini yang dijual itu 100 unit gitu ya, jual 100 unit harga PI, itu sebetulnya pengusaha sudah dapat keuntungan maksimum. Tapi pengusaha monopoli itu biasanya tidak mau menjual di harga begitu. Biasanya mereka naikin. Jadi harganya lebih tinggi di sini. Ya, ini adalah PM harga monopoli sehingga nanti mereka akan harusnya kan keuntungannya tuh di sini ya. Nih, penerimaannya di sini harusnya. Tapi kalau penerimaan monopoli itu di sini. Nih. Nih, mohon maaf. Saya ganti dulu ya. Penerimaan monopoli itu di sini nih. Monopoli. Ini monopoli, ini persaingan sempurna penerimaannya. Jadi monopoli dapat segini kan? Nih tambahan keuntungan. Atau kalau dalam ekonomi mikro sering disebut dengan eksploitasi monopolistik. Nah, ada welfare loss masyarakat, harusnya kan yang bisa dijual segini nih, segini. Tapi kalau monopoli dia sudah jual harga lebih mahal, barang yang dijual juga lebih sedikit. Makanya yang segitiga kecil ini disebut dengan segitiga hilangnya kesejahteraan atau welfare loss. Jadi selalu seperti itu, makanya karena itu kita menghindarkan ada perusahaan monopoli. Jangankan monopoli, oligopoli saja itu sebetulnya dihindarkan. Kenapa? Kita khawatir kalau oligopoli ada beberapa perusahaan berkumpul jadi satu, itu akhirnya jadi monopoli juga. Gitu. Apalagi kalau monopoli sendirian. Kira-kira gitu. Gitu ya, Michael? Berarti, Bu, izin menambahkan, Bu. Silakan. Kalau contoh perusahaannya seperti PLN itu kan dia monopoli kan, Bu. Berarti apakah bisa dikatakan PLN itu salah satu ya. Oke, Michael. Michael bisa dengar suara Ibu walaupun jaringannya terputus-putus? Oke ya. Bisa, Bu. Oke. Nah, jadi kalau toh kita
makanya itulah kenapa PLN itu, jadi PLN itu kalau mau dalam tanda kutip karena dia sendirian monopoli. Pertamina itu kalau mau sendiri karena masih sendirian sebetulnya monopoli gitu. Ya, makanya mereka tetap harus dihandle atau dikawal oleh pemerintah supaya perilaku monopolinya bisa diminimalkan, kira-kira gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu dengan perusahaan kayak PLN. Kalau Pertamina di Jakarta sudah banyak saingan sebetulnya kalau dari sisi SPBU ya. Kalau di Jakarta itu sudah banyak SPBU yang berasal dari Malaysia misalnya gitu. Itu udah banyak buka di Jakarta sehingga Pertamina punya saingan. Tapi kalau di daerah itu masih sendirian. Kita nggak pernah menemukan SPBU dari Malaysia, ya Perta gitu ya, itu nggak ada yang buka di kita di luar Jakarta gitu, sehingga sifatnya masih monopoli. Jadi tetap harus hati-hati. Bisa ikutin? Makasih Bu. Ya, ada lagi silakan. Izin tanya Bu, Iya, silakan. Siapa tadi ya? kan di PPT Oh, Rian Rian, Bu, silakan Rian. tadi kan di PPT dijelaskan untuk memberantas perilaku pemburu rente itu dengan cara perbaikan moral individu. Nah Bu, Betul. untuk perbaikan moral itu sendiri, mekanisme atau langkah-langkahnya itu seperti apa ya Bu? Wah, ini berat nih pertanyaan Rian nih. Nggak bisa jawab, Ibu. Ya, perbaikan moral itu ya harus dari diri kita sendiri gitu loh. Makanya saya berharap nih, saya kan sedang mengajar para generasi penerus ya, yang akan meneruskan negeri ini ke depan akan dibawa kemana. Karena itu saya selalu menanamkan, ayo berperilaku jujur, ayo walaupun ujiannya tidak diawasi oleh dosennya tetap jujur gitu ya, walaupun kondisi kita seperti ini, walaupun dosennya nggak bisa misalnya tidak kesulitan untuk memantau apakah mahasiswanya hadir utuh di dalam perkuliahan, tetap harus mengusahakan untuk bisa hadir. Nah, itu adalah bagian dari perbaikan moral dan tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Dulu ada yang mengatakan, "Kenapa ya negeri kita tuh kayak gini?" Mungkin ada yang mengatakan mungkin karena kelamaan dijajah Belanda, katanya gitu. Ya, persoalannya adalah orang-orang tua kita yang dijajah Belanda tuh sekarang sudah nggak ada lagi, kan gitu. Tinggal kita-kita kan gitu. Jadi nggak bisa juga kita terus-menerus menyalahkan Belanda karena kelamaan dijajah Belanda gitu. Jadi eh, harapan saya ke depan gitu, kalian yang akan meneruskan negeri ini akan dibawa kemana tuh sudah punya perbaikan mental jauh lebih baik. Bahkan ada yang mengatakan untuk mengelola sebuah negara itu tidak perlu pintar, yang penting jujur, kan gitu. Karena pintar itu nanti bisa sambil belajar, bisa bisa makanya saya sebetulnya gimana ya, kalau kita kuliah seperti ini, kuliah itu di dalam perkuliahan itu kita tidak menyebutnya dengan pembelajaran gitu, tapi pendidikan. Karena kalau ada pendidikan itu dia tidak hanya bicara mata pelajarannya, tapi ada pembentukan moral juga di dalamnya. Makanya disebutnya pendidikan, bukan pembelajaran. Pembelajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, gitu. Jadi, tapi ya semoga lah ya dengan kita sudah hampir 2 tahun kuliah seperti ini, harapan saya gitu mahasiswa bisa tetap jujur walaupun kadang-kadang kami gitu ya sebagai pengajar agak sedih gitu karena ada kakak-kakaknya yang harus yang memalsukan tanda tangan dosen gitu. Jadi ada satu mahasiswa saya yang memasukkan tidak hanya tanda tangan saya gitu, tapi tanda tangan pembimbing 2, tanda tangan penguji dan akhirnya harus DO gitu kan. Kan tragis kalau harus berujung seperti itu. Kemudian belum lulus suliet, lalu maksa ikut yudisium, katanya sudah, lalu setelah dicek setelah di yudisium dicek ternyata belum lulus suliet gitu. Terus ketika disampaikan akan dibatalkan, ngotot gitu, marah. Jadi luar biasa. Ada yang ternyata masih kurang SKS-nya, lalu diam-diam pura-pura nggak tahu di yudisium. Pada saat dicek ternyata mata kuliahnya belum, ternyata ada mata kuliah D dan sebagainya. Jadi itu luar biasa.
kalau kami ngelihat perubahan mental yang ada di mahasiswa gitu. Dan saya sebagai pengajar tidak berharap itu terjadi terus-menerus. Ada yang sederhana ya, kalau itu kan agak berat-berat. Yang sederhana itu yudisium jam 9 gitu ya. Baru datang jam 10:30 gitu. Jadi dosen itu nungguin di ruangan Zoom itu. Kan kelewatan ya kalau menurut saya gitu. Jadi bahkan jadi kita tuh tidak punya penghormatan terhadap teman, tidak ada penghargaan terhadap yang lebih tua. Nah, itu yang kadang-kadang bikin sedih, bikin miris, bikin bikin saya banyak sebagai dosen itu mengelus dada gitu ya. Ya Allah, ini generasi-generasi masa depan yang kondisi sekarang aja Indonesia itu udah terpuruk gitu. Bagaimana kalau generasi mudanya itu ternyata tidak punya moral yang cukup baik untuk bisa memajukan negeri ini ke depan. Kira-kira gitu. Ya, bisa ikutin sampai sini? Nah, jangan jadi terharu gitu ya. Jangan jadi terharu gitu. Jadi ini hal-hal penting gitu ya, hal-hal yang sederhana gitu. Gimana ya? Apalagi dengan online itu kan kita sama-sama punya banyak keterbatasan gitu ya. Tetapi ayo dong gitu dengan berbagai keterbatasan itu kami berharap sebagai dosen itu mahasiswa tetap punya moral yang baik gitu ya. Karena dimanapun kita berjalan itu yang paling dibawa orang itu adalah moral. Saat ini kita sedang mengalami krisis kepemimpinan. Kenapa krisis? Karena persoalannya adalah kita kehilangan pimpinan yang punya moral, kita kehilangan calon pemimpin yang punya moral yang baik gitu ya. Itulah yang paling penting. Nggak usah sederhana, nggak usah ngomongin negara Indonesia, nggak usah. Kita ngomongin sederhana aja, misalnya kayak saya di dunia kerja gitu. Itu image yang saya bangun, baik atau buruknya saya, itu tidak ditentukan oleh saat saya hari ini gitu. Tapi apa yang saya lakukan dari sejak saya pertama bekerja sampai dengan hari ini, itu akan melekat di pandangan teman-teman kita. Sehingga muncullah ada istilah misalnya kalau di dunia kerja, oh kalau si itu tuh oportunis. Ada orang yang oportunis gitu yang dibawa ke sini oke, dibawa ke sini oke, kan di politik juga banyak yang seperti itu. Nah, kita nggak berharap seperti itu sebenarnya. Kita ingin pemimpin-pemimpin yang punya moral yang baik, yang tegas, yang berjalan sesuai dengan ranah, ya sehingga nanti kita bisa menitipkan keberlanjutan negeri ini ke para generasi muda ini gitu loh. Kira-kira gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Lagi, ayo. Yang perempuan nih. Silahkan yang cewek-cewek. Ayo. Bisa menangkap nggak apa yang saya sampaikan? Kira-kira. Ada yang mau bertanya? Yang cewek-cewek nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya kalau gitu. Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Michael lagi? Iya Bu, ada satu lagi yang masih saya bingung Bu. Terkait teori pilihan rasional Bu yang berkaitan dengan kebijakan publik Bu. Teori pemilihan rasional ini kan pemilihan kebijakan publik kan diputuskan berdasarkan pilihan rasional Bu. Jadi misalkan lah kayak contoh sederhana tadi Bu, misalkan kita tinggal di Indralaya karena dekat dengan kampus. Tapi mungkin itu dia diasumsikan rasional hanya untuk sebagian orang. Tetapi bagaimana Bu dengan orang lain? Belum tentu itu kan rasional terhadap orang lain. Itu jadi bagaimana ya? Ya, makanya tadi di materi yang saya sampaikan di awal, ketika kita melakukan pilihan rasional, itu pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, nih, coba. Yes. Nih, nah ini tadi. Nah, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Bisa saja pertimbangannya benar menurut satu orang, tapi bisa tidak benar untuk yang lain. Kan setiap orang sifatnya individual. Di minggu lalu kita sampaikan bahwa
Kalau teori ekonomi klasik itu mengatakan bahwa keputusan individu itu semua sama dan seragam, ekonomi kelembagaan itu tidak mengaku itu. Ekonomi kelembagaan itu menganggap bahwa individu itu sifatnya heterogen, tidak sama. Maka keputusan-keputusan yang ekonomi yang mereka buat itu juga menjadi berbeda. Gitu kira-kira. Michael? Michael? Ya, paham. Baik, Ya. baik, Bu. Baik. Silakan, ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, siapa nih? Meli ya? Meli, silakan Meli. Bu, mengenai yang apa grafik tadi, Bu, boleh Bu tolong tampilin lagi, Bu? Boleh. Grafik. Ini, yang tadi ya, grafik. Iya, Bu. Yang rente tadi. Nih, salah. Oke, silakan. Naik tadi, Bu. Nah, ini kan kata Ibu tadi, Bu, ini monopoli pasar monopoli, yang ini monopoli bebas yang kedua ini, pasar bebas yang kedua ini tadi, Bu. Nah, untuk mengetahui rentenya tadi kan dia harus batas price maksimalnya yang di atas itu, Bu. Jadi ada sisanya yang monopoli, Bu. Untuk yang pasar bebas kan itu nggak ada sisa, gimana perhitungan rentenya, Bu? Kalau pasar persaingan sempurna tidak ada rente. Yang bebas, Bu. Persaingan bebas. Yang Pasar kedua, persaingan, bukan, Bu ya? pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Nggak ada pasar persaingan bebas. Pasar bebas. Oh, bukan ya, Bu? namanya. Iya. Salah paham, Bu. Kalau pasar bebas itu adalah pasar yang digaungkan oleh kaum ekonom klasik, di mana pasar bebas ya, free trade area itu adalah di mana kita bisa jualan sumber daya dan sebagainya itu kemana saja gitu. Jadi kita bisa impor, kita bisa ekspor, itu free trade area. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi adalah PPS. Nah, kalau itu kan disingkatnya PPS tuh, pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli ya. Ini ya jangan-jangan ada yang nggak tahu apa ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana jumlah pembeli dan penjualnya sama-sama banyak, sehingga mereka sama-sama tidak bisa menentukan harga. Gitu. Jadi di pasar persaingan sempurna itu harga itu penjual dan pembeli itu sebagai price taker istilahnya, mereka menerima harga. Tapi kalau di pasar monopoli, karena perusahaan yang jual cuma satu, yang mau beli banyak, maka si perusahaan monopoli dia bisa menentukan harga, price maker istilahnya. Tapi yang mau beli, yang karena yang mau beli banyak, mereka tidak bisa nentuin harga, price taker cuma bisa menerima harga. Tapi kalau di pasar persaingan sempurna, karena penjual sama pembelinya sama-sama banyak, sama-sama kuat, jadi sama-sama nggak bisa nentuin harga, sama-sama price taker. Tapi kalau pasar monopoli, yang nentuin harganya si monopoli, yang jualnya sendirian. Ya, jadi PLN tuh sendirian, yang jualnya sendirian. Yang mau beli banyak. Ya udah hayo kan gitu. Jadi akhirnya yang punya kekuatan, makanya sebetulnya di banyak negara perusahaan dengan konsep monopoli itu banyak dilarang gitu. Jadi kalau toh dia tetap ada, maka dia akan dihandle kebijakan-kebijakannya oleh pemerintah. Biasanya begitu, akan diintervensi dalam pengambilan kebijakan untuk menghindarkan eksploitasi monopolistik yang ini tadi. Ini kan ada eksploitasi politik, dia bisa jual di sini kok sebetulnya malah jualnya di sini. Jadi untungnya kan banyak banget. Kira-kira gitu, Meli? Iya, Bu. Jadi Ya. bentuk grafiknya tuh bakal seperti ini terus, Bu ya. Di pasar persaingan sempurnanya di sini sama monopolinya di sini. Dia tidak ada rente terus, Bu. Yang pasar persaingan sempurna ya, di pasar persaingan sempurna nggak ada rente, Meli. Karena harga di konsumen itu sama dengan harga, jadi karena dua-duanya sama-sama nggak bisa menentukan harga. Jadi harga di konsumen itu dia terima segitu, harga di produsen ya dia terima segitu gitu. Kira-kira gitu. Gitu ya, Meli? Nanti dibuka lagi buku ekonomi mikro yang membahas tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Nanti akan kelihatan beda antara kurva pasar monopoli dengan kurva pasar persaingan sempurna. Kalau ini sudah gabungannya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi, silakan.
Ada lagi? Kalau tidak ada, oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup kuliahnya. Nanti akan saya siapkan kuis untuk kuliah ke-5 ya. Nanti saya kabari PJ kelas untuk waktu mengerjakan kuis. Untuk kuis yang kemarin, ternyata saya settingnya unlimited ya. Tapi yang akan saya ambil untuk yang mengerjakan lebih dari 1 kali, itu saya akan tetap ambil untuk nilai yang pertama saja ya. Coba saya cek, ada nggak yang mengerjakan lebih dari 1 kali? Bentar ya. Kita masih punya waktu kan? Kuis. Enggak, semua mengerjakan 1 kali nih kayaknya. Sebentar. 62 orang ininya tadi 62 orang partisipannya nih, 62 orang partisipannya ya. Berarti kan satu kelas hanya mengerjakan 1 kali nih. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa sekarang pandemi sedang meningkat lagi, jadi tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau kalau tidak ada aktivitas yang perlu untuk keluar, tetap di rumah saja lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.